Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tetap semangat ya. Oke, baik. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Masih berbicara tentang Roh Kudus karena masih momen pencurahan yang baru minggu kemarin. Saya percaya masih hangat-hangat ya untuk tema khotbah kemarin. Beberapa minggu yang lalu, beberapa pembicara kita yang luar biasa di tempat ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Pastor Stephen waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari kenaikan, menyampaikan bahwa warisan, tentang warisan. Apa itu warisan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya? Yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu Roh Kudus. Damai sejahtera ini yang membuat kita hidup di dalam ketenangan, kedamaian, sekalipun diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan persoalan hidup yang kita hadapi. Pak Danang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah kenaikan. Pak Danang Nugroho menyampaikan bahwa satu kebenaran bahwa makna kenaikan Kristus di atas kayu di sorga, selain dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita, dia menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan, yang menolong, menginsafkan, dan Roh Kudus yang membawa kita untuk bersaksi. Pak Edi kemarin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang kuasa. Roh Kudus memberi kuasa. Kuasa di dalam apa? Kuasa untuk menjadi saksi seperti Kristus. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasa untuk menolak dosa. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang berjalan dengan Roh Kudus. Saya percaya kita semua orang yang percaya, orang yang sudah lahir baru, sudah dipenuhi Roh Kudus. Makanya penting untuk kita berjalan dengan Roh Kudus. Kenapa sih Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Karena Dia tahu kita terbatas. Setiap kita, manusia kita terbatas. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melewati setiap persoalan. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan di tengah-tengah keterbatasan kita. Mungkin kita mengalami jalan buntu, tapi Roh Kudus akan pasti kasih jalan keluar dalam hidup kita. Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 16 dan 25 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam terjemahan King James Version, kata hidup yang saya bold di dalam ayat ini, kata hidup itu berjalan, artinya itu berjalan. Paulus menyampaikan kebenaran ini buat jemaat di Galatia, agar mereka itu harus berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh. Karena hanya orang yang berjalan dipimpin roh itu akan terhindar dari rupa-rupa apa yang diperhadapkan pada waktu itu di jemaat Galatia. Mereka hidupnya hidup orang yang sudah menerima Kristus, tetapi hidup mereka tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Paulus menasihati mereka untuk kalian harus hidup di dalam roh. Nah, ini firman Tuhan untuk jemaat di Galatia. Nah, kenapa harus kasih Roh Kudus ada dalam kehidupan jemaat, memberikan dikasih tahu bahwa kalau kita berjalan dengan Roh, pasti kita akan mengalami hal-hal yang peran Roh Kudus yang menjadi fungsi dari Roh Kudus itu penolong, yang menginsafkan kita dari dosa. Kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Karena saya katakan tadi, kita itu terbatas. Kadangkala daging kita banyak kali di luar, atau saya percaya setiap kita punya keinginan-keinginan. Tapi ketika kita mengambil keinginan yang salah, Roh Kudus akan mengingatkan, itu salah, itu tidak baik. Nah, keinginan daging itu pasti bertentangan dengan keinginan roh. Peperangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah di jiwa dan roh. Penting untuk kita memiliki kuasa roh. Kalau tidak, kita akan tersesat. Hidup kita akan mengalami hal-hal
yang semestinya tidak perlu terjadi dalam hidup kita, tapi karena kita tidak mentaati dan lebih menuruti keinginan kita, sehingga kita mengalami begitu banyak persoalan. Kalau mau jujur, Roh Kudus tidak pernah salah. Kalau mau kita mau introspeksi, yang salah itu sebenarnya kita. Karena kita salah mengambil keputusan, salah melangkah. Mestinya melangkah dengan Tuhan, tapi kita melangkah dengan kedagingan kita, keinginan kita. Saya mungkin ingin bertanya kepada Bapak Ibu atau Pastor Stephen ya. Oh sudah jangan, tadi Pastor Stephen. Ibu Joyce kali ya. Ibu Joyce kalau berjalan dengan pastor rasanya apa ya? Aman, yes pasti ya aman. Aman ya. Saya percaya ya, orang-orang yang hidup di dalam roh, ya orang-orang yang sudah lahir baru dan hidup di dalam roh, memiliki karakter Kristus. Pasangan suami istri kalau berjalan itu pasti aman ya. Aman. Tapi aman yakin ya. Pak Danang, Ibu Sia, ketika jalan dengan Pak Danang, kira-kira aman? Katakan sejujurnya. Atau masih ragu-ragu? Sama. Oh ya, luar biasa. Berarti Pak Danang luar biasa Pak ya. Di dalam Tuhan memiliki karakter Kristus sehingga istri itu rasa aman, suami rasa aman. Kalau istri ya suami kita itu bye-bye ya, sabar. Bye-bye punya ini kan buah-buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran ya. Coba cek, jangan-jangan minta maaf. Aduh kita pasti mau jalanin dia kayak apa? Kasar. Nggak sabar. Nggak tenang kita. Lebih baik kita berjalanin ya hati-hati. Bertobat. Bertobat. Atau anak-anak muda. Kalau berjalan dengan pasangan tiba-tiba yuk. Pacar yuk kita jalan makan. Happy enggak ya? Ya pasti happy kan dulu saya kalau dengan istri. Yuk. Jalan atau kemana. So janjian ini cinta SMA begitu anak sekolah dulu ya. Luar biasa. Kangen sekali. Kalau baku dapat, aduh happy sekali. Ada tenang, aduh kasih. Happy, bahagia. Tapi, ini tapinya. Saya katakan tadi manusia kita kan terbatas. Ya terbatas. Ada saja yang kadangkala kita ya istilahnya bocor, istilahnya tidak ada penguasaan diri. Apalagi capek, lelah. Ya. Pasti itu. Pasti marah-marah. Mau berjalan yuk ke sana. Sudah jangan aja. Pasti kita. Ya. Seperti itu. Karena sudah ada apa lagi. Itu manusiawi ya, manusiawi. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah salah. Kalau kita berjalan dengan roh, dia itu sabar, dia itu penuh kasih, dia itu lembut, dia itu menghibur, menolong. Mestinya kita seperti itu. Orang percaya, saya kalau mau tetap berjalan dengan Roh Kudus. Sekalipun ada masalah, mungkin suamimu dalam keadaan masalah, suami itu kasar, ya pemarah, istri juga hidup di dalam roh. Karena kelakuan istri akan mengubahkan suami. Kalau istri hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, pasti suami lihat, wow, sabar dia. Sedikit kesaksian saya dulu hidup di dalam kedagingan. Saya bertobat karena istri. Dia begitu sabar, begitu ulet. Dia banyak berdoa. Saya datang ke rumah. Dia lagi berlutut berdoa. Saya berjalan di dunia kesenangan saya. Tapi dia tekun. Dia mau berjalan dengan roh. Anak-anak saya pasti pernah melihat saya. Mereka dilukai. Mereka sakit. Tapi saya punya komitmen. Ketika saya dijamah Tuhan. Diingatkan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya. Kamu salah. Saya berbalik. Waktu saya berbalik. Apakah anak-anak saya langsung menerima saya? Tidak. Belum. Belum langsung. Saya harus bayar harga. Saya harus menunjukkan saya itu benar-benar bertobat. Hidup di dalam Tuhan. Secara daging saya tidak mampu. Tetapi hanya Roh Kudus yang memampukan saya untuk melakukan itu.
Sehingga anak-anak melihat perubahan. Sepinter kita ngomong tentang kebenaran, sepinter kita ngomong tentang Tuhan, firman Tuhan. Kalau cuma tahu pintar tidak mau melakukan, tidak menunjukkan, itu tidak akan mengubahkan. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan untuk kita hidup meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau pernah bertobat dan meninggalkan, Roh Kudus yang akan menolong. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau begitu apa dampak sih yang kalau kita hidup di dalam roh, berjalan dengan roh? Yang pertama yang saya coba renungkan adalah selalu berbahagia. Hidupnya ada damai, ada ketenangan, dan tetap bersukacita sekalipun ada tekanan. Sekalipun ada tekanan di dalam hidup kita. Tetap happy, tetap berbahagia. Karena ada roh dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan, Yesus, firman Allah tidak pernah salah. Yesus waktu khotbah di atas bukit, hal yang dia sampaikan kepada seluruh murid-murid dan pengikut yang mendengarkan kebenarannya itu, di dalam Matius 5 ayat, saya coba catat, dalam Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekalipun kita dalam duka cita. Roh Kudus tahu. Tuhan tahu. Tuhan bilang berbahagia. Berbahagia. Siapa yang memampukan? Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini ya kalau ada pernah di penganiayaan, kekerasan. Kalau di dalam Tuhan, Tuhan akan mampukan. Mampu bersyukur. Mungkin aniaya ini sekarang yang kita hadapi ya. Di dalam kehidupan sehari mungkin ya tidak dihargai, tidak ditolak atau sepertinya. Itu hanya Roh Kudus yang dapat memampukannya. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Hanya orang yang dipimpin oleh Tuhan yang mengucap syukur dalam segala hal. Karena Roh Kudus. Nah, berikut selanjutnya dampak dari kita berjalan dengan Roh Kudus. Hidupnya selalu antusias, selalu bergairah, selalu bersemangat. Ya, selalu bersemangat. Saya lihat tadi pagi orang tua rohani saya umurnya sudah 80 sekian. Tapi rohnya menyala-nyala, rohnya antusias, dapat lihat muda. Semangatnya itu luar biasa. Kurang dia tahan-tahan kesian. Kurang dia tahan-tahan. Bapak Ibu, orang yang antusias, orang ini penuh Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus antusias pasti. Pasti antusias. Beribadah antusias. Pasti antusias ya. Ibadah jam 11, jam 10 sudah di sini. Jam 10 sudah duduk. Itu orang yang ciri-ciri orang antusias. Ibadah nak dorong-dorong. Halo, senada palia. Kenapa ibadah? Yang ada PKS, FCL menghubungi anak anggota-anggota sel. Solama ada palia. Kenapa Solama enggak pernah lihat di gereja? Nah, jangan-jangan nih roh mulai padam. Ya, sudah antusias lagi. Makanya FCL menghubungi, memberi semangat. FCL luar biasa. Ya. Tetap semangat seluruh FCL yang ada. Jangan pernah kendor. Jangan bosan-bosan. Tapi hari ini saya percaya ketika kita memiliki roh Allah, kita akan antusias. Antusias beribadah.
antusias dalam hal apa lagi? Berdoa. Masih aja berdoa nah ini. Atau nanti kalau ada kesulitan baru, oh Tuhan tolong saya Tuhan. Oh, saya butuh ini, baru cari Tuhan. Atau masih aja berdoa bersyukur, Tuhan terima kasih buat hari yang baik. Terima kasih buat keluarga, terima kasih buat anak-anak, terima kasih buat istri. Nah itu orang yang lagi berjalan dengan roh. Itu orang yang lagi dipimpin oleh roh. Itu yang memiliki roh. Seperti itu. Yang selanjutnya dampak itu memiliki karakter Kristus. Ya pasti ya, memiliki karakter Kristus. Menjadi serupa dengan karakter Kristus. Cara hidupnya berubah. Kalau dulu hidupnya selalu mementingkan diri sendiri, ya. Pelit. Tapi sekarang beda, hidupnya penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih. Dulu kalau diberkati, punya uang banyak, hidupnya bersuka cita, dan sepertinya ada damai karena masih melimpah ya, ada damai. Giliran lagi susah, kepepet. Hidupnya tidak ada sukacita lagi. Pak, ini ciri-ciri orang yang minta maaf. Hanya di dalam roh, ada di dalam roh yang mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Selanjutnya adalah dampak dari kita berjalan Roh Kudus itu senang untuk bersaksi. Selalu menjadi berkat bagi orang lain. Selalu menjadi berkat orang lain. Saya katakan tadi kesaksian Bunda itu. Kalau udah waktu saya jalan dengan Bunda, Ibu Gembala. Wow luar biasa. Di mana dia duduk, di mana dia mau pergi itu. Ketemu dengan siapapun, apa kabar? Apa kabar? Dia langsung bersaksi. Menceritakan tentang kebaikan. Dia nak ngomong nih, bertobatlah kamu, firman Tuhan ini enggak. Dia cuma apa kabar? Luar biasa, semangat ya. Nah spirit roh yang ada pada kita bisa terjangkit kepada orang lain ketika kita mau mengatakan sesuatu. Itu bersaksi, itu sedang bersaksi dengan orang lain. Nah bagaimana kita mengalami hal-hal dampak yang dari peran Roh Kudus untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita mau berjalan di dalam roh. Ada perenungan saya, ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah perbanyak membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Masih aja baca firman? Baca firmannya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Roh adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi sering kita membaca firman Tuhan. Sering kita merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya. Maka kita sedang berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan sedang berjalan dengan Roh Kudus. Bukan seberapa banyak yang kita baca. Ya. Tapi sebenarnya seberapa banyak yang kita mau lakukan. Ketika kita dapat rema, dapat sesuatu, itu yang kita lakukan. Nah ketika kita melakukan itu, Bapak Ibu sendiri akan menikmati apa yang menjadi berkat bagi Bapak melalui kebenaran firman Tuhan itu. Bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Terang bagi jalan kita. Penting membaca firman Tuhan. Dunia sekarang ini dunia yang jahat. Kita butuh firman. Kita butuh firman. Karena firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan orang. Firman itu yang akan menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Kepada seluruh kehendak Tuhan. Poin yang selanjutnya, poin kedua, tapi sebelum sampai di poin yang kedua saya pingin bertanya bagi Bapak Ibu Saudara supaya poin yang kedua dan ketiga ini sangat penting juga. Sangat penting kita akan mengerti di poin yang kedua dan ketiga ini saya ingin bertanya dulu. Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan suara Roh Kudus? Roh Kudus ada di hati kita. Pernah ya? Semua pernah ya? Yang pasti. Mungkin berbicara ya di saat-saat dalam tekanan. Tiba-tiba firman Tuhan datang. Makanya penting baca firman tadi poin 1. Firman Tuhan ingatkan. Itu Roh Kudus sedang berbicara. Ya.
Mungkin Bapak Ibu tadi waktu naik dari tangga pas datang sini, di depan situ ada amplop, minta maaf. Saya tadi pagi ke situ, saya iya. Itu Roh Kudus berbicara, saya harus ambil, isi, dan masukkan. Itu Roh Kudus sedang berbicara. Suara. Contoh lagi ya, terima gaji, dapat bonus, banyak sekali. Dapat bonus ini. Pas terima, saya percaya, setiap orang percaya, setiap orang yang sudah lahir baru percaya. Roh Kudus pasti berbicara juga. Wow, ini banyak. Dia ingatkan pasti. Jangan lupa Tuhan punya, sisihkan Tuhan punya. Roh Kudus berbicara seperti itu. Tapi berapa banyak kita mulai mengecilkan volume Roh Kudus. Mulai kasih kecil. Itu nanti. Itu jangan. Padahal Roh Kudus berbicara. Tapi kita tidak mengikuti apa kata Roh Kudus. Ya, poin yang ketiga kita masuk. Poin yang kedua, maaf. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah hidup menurut keinginan roh. Hidup menurut keinginan roh. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, pertempuran yang terjadi dalam hidup kita, ini dua area ini, jiwa dan roh. Nah, di jiwa dan roh ini pasti selalu bertentangan. Roh Kudus selalu berbicara jangan buat. Tetapi daging berkata enggak, boleh kuat, bisa kuat, enggak apa-apa, bisa kompromi. Orang yang selalu mengikuti keinginan dagingnya, selalu mengikuti apa kata daging, itu hidupnya pasti nanti ya, mungkin belum. Tapi pasti dampaknya ada di dalam kehidupan pribadi orang atau pribadi saya sendiri. Kalau kita melawan, setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya ya kita harus hadapi. Ya kita harus hadapi. Karena kita lebih mementingkan atau contoh lebih mementingkan kita. Lebih mementingkan keinginan daging kita sendiri. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mentaati. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Jelas firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup di dalam daging, ya kita akan lama-lama mati rohani. Rohani kita akan mati. Makanya kita harus hidup di dalam roh supaya kita memiliki hidup. Berbicara kehidupan sekarang dan nanti dalam kekekalan. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan di dalam roh? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin roh Allah artinya tunduk pada otoritasnya Tuhan. Tunduk pada otoritasnya Tuhan karena dia itu pemimpin. Karena dia itu Allah yang memimpin kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Nah mungkin saya boleh minta beberapa teman bantu saya untuk ilustrasi. Kiel boleh bantu saya di depan. Kiel dan David Sutanto.
Yuk, dengan cepat. Nah, hidup dipimpin Roh Kudus artinya yang saya katakan tadi, tunduk pada otoritasnya Tuhan. Dengan sadar kita menundukkan diri pada Tuhan. Menundukkan diri kepada Tuhan artinya kita respect, hormat, memiliki rasa hormat pada Tuhan. Itu bentuk dari kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Silakan di sebelah sini David. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menghadap ke depan. Kel di sini Kel. Oke. Harus mendengarkan apa kata Roh Kudus. Apa kata pemimpinnya. Oke. Pernah ikut baris berbaris? PBB? Pernah ya? Tapi dengarlah, Fit. Tenang, aman. Roh Kudus akan menuntun. Oke, siap, gerak. Perhatikan ya. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah ini orang yang mau mendengarkan pemimpin. Mau mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, tunduk kepada pemimpin, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua itu siap dikoreksi. Mau dikoreksi. Mau dikoreksi. Oke, sekali lagi siap, gerak. Oke, saya lihat dulu. Di peraturan PBB, cara siap yang benar adalah, oh ini terlatih dia ini. Benar, terlatih. Hebat. Dia cara berdiri itu tegak. Kepalan tangannya, oh seperti ini, benar. Seperti ini, hebat. Tatapan ke depan. Ah ini David mungkin coba. Kepalan tangan lebih di itu lagi, cara sedikit begini. Lurus, tangan lurus, badan lurus, tatapan ke depan. Ini artinya siap dikoreksi. Tujuannya apa dikoreksi? Supaya lebih baik. Mengikuti aturannya Tuhan, aturannya kerajaan Allah, aturan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu siap dikoreksi. Sekali lagi, istirahat di tempat, gerak. Nah, istirahat di tempat, nah ini betul sekali nih. Posisi kakinya seperti ini, benar ya 45 derajat, terbuka, benar saya belajar. Jangan pernah berhenti belajar ya. Sebelum saya bikin ilustrasi ini saya juga belajar, supaya tidak salah. Ya, Roh Kudus kan menolong. Ya, ini dia. Ini dia, ini yang salah. Fit, ini istirahat bentuk satu. Ini coba, oke. Benar, sudah. Kepalan tangan, oke. Sekarang siap, gerak. Balik kanan, gerak. Oke. Fit, lebih memudahkan saya ajar sedikit. Mengajar, koreksi, seperti ini. Tumit, putar, dan balik. Oke, coba, pasti bisa. Roh Kudus pasti menuntun, seperti itu. Mengajarkan sampai jadi, sabar. Oke, balik kanan. Oke, belajar nanti di rumah. Apa-apa. Istirahat di tempat, gerak. Nah istirahat yang benar adalah tangan kiri mengepal tangan kanan. Nah ini pas, memang pintar dia, luar biasa dia ini. Nah yang benar adalah tangan di kepal dan seperti ini. Ini istirahat yang benar. Terima kasih, silakan duduk. Ini yang namanya dikoreksi. Tujuannya supaya lebih baik. Pastor Stephen, Pak Danang tampil di atas mimbar, khotbah memimpin. Bukan Bapak Ibu lihat seperti sekarang. Enggak seperti itu. Tapi melalui proses pembelajaran, melalui proses koreksi, kasih masukan, dan taat kepada pemimpin. Kalau Bapak Ibu ingin berhasil dalam segala hal, tunduk kepada Roh Kudus, taat kepada kebenaran firman Tuhan, percaya hidupmu akan berhasil.